Sampai saat ini, sidang terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung dengan sengit. Namun pada sidang kemarin, ruang sidang hingga dunia maya dihebohkan dengan perilaku sosok yang berasal dari kubu Anies Mohaimin. Pasalnya, pada saat sidang berlangsung, saksi ahli tim Amin bernama Patra M. Zen meminta agar dirinya didahulukan. Permintaannya tersebut dikarenakan dirinya bakal menguji di Universitas Sriwijaya. Permintaannya tersebut sebenarnya nggak ada masalah. Cuman permasalahannya doi ini sudah telat dan belum disumpah. Ditambah minta untuk didahulukan membuat ketua MK ngedumel. Ya, harus diakui tim satu ini emang rada-rada dikit. Pasalnya, nggak hanya saksi ahlinya saja yang bermasalah, tapi tuntutannya pun juga cukup membagongkan. Hal pertama yang paling disorot Komisi Pemilihan Umum adalah tim Anies Mohaimin dan tim Ganjar Mahfud baru mempermasalahkan umur dari calon wakil presiden dari kubu 02 yakni Gibran Rakabuming Raka setelah kalah suara pada pemilihan umum kemarin. KPU berpendapat bahwa seharusnya kedua kubu baik 01 dan 03 memprotes melenggangnya Gibran dalam pemilihan umum pada tahun ini. Bahkan mereka sama sekali nggak memprotes majunya Gibran yang masih tergolong muda pada saat penentuan nomor paslon. Dan jadinya kan kelihatan banget kalau kedua kubu ini seolah-olah hanya mempermasalahkan sesuatu hal ketika kalah. Gak cuma itu saja, kemenangan Prabowo Gibran pada pemilu tahun ini juga merembet ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya baik kubu 01 maupun 03 menuding jika majunya Gibran pada pemilu tahun ini merupakan hasil dari nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi bersama paman Gibran yakni Anwar Usman. Bahkan dikabarkan tuduhan tersebut bakal dilayangkan oleh DPR untuk menghentikan aksi nepotisme tersebut. Namun menurut kuasa hukum tim 02 yakni OC Kaligis mengatakan tindakan tersebut sejatinya percuma. Pasalnya menurutnya bila presiden yang akan bersaksi hanya cukup mengatakan bahwa presiden gak ikut campur soal keputusan MK, maka persoalan dianggap sudah selesai dan gak ada yang salah dengan keputusan MK. Kayaknya perlu bukti yang lebih kuat lagi nih buat menjatuhkan tim 02. Namun nyatanya tuduhan dari kubu 01 maupun 03 sejatinya tak sampai di situ saja. Terbukti jika kedua paslon tersebut sangat-sangat mempermasalahkan pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi di tengah berlangsungnya pemilihan umum. Menurut mereka, pembagian bansos tersebut memberikan keuntungan bagi paslon 02 dalam kontestasi pemilu di tahun ini. Kedengarannya mungkin tak ada yang salah. Namun anehnya karena tim Anies Mohaimin malah menggugat Jokowi terkait bansos yang dibagikan pada saat pemilu di KPU. Tentunya KPU pasti ngerasa bingung dan gak tahu harus apa. Pasalnya pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi sejatinya bukan ranah KPU. Aduh, ada-ada saja nih tim 01. Anyway, ngomong-ngomong soal barisan pembela Anies Imin, tadi kita udah nyinggung dikit soal Patra M. Zen yang disentil dikit sama ketua MK gara-gara pengen balik lebih cepat. Nah, ternyata Patra M. Zen ini merupakan pengacara dari istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati. Nah, bisa dikatakan pada saat dirinya mendampingi istri Ferdy Sambo tersebut, dirinya mengakui bahwa Patra M. Zen cukup mati-matian untuk membela Putri. Apalagi Putri mengaku jika pembunuhan tersebut diakibatkan karena dirinya diperkosa. Namun faktanya Putri berbohong kepada Patra M. Zen yang membuatnya merasa dirinya kena prank. Akibatnya Patra memilih mundur untuk menjadikan kuasa hukum dari istri Ferdy Sambo. Padahal Patra ini sejatinya bukan orang sembarangan. Terbukti dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada periode 2006 hingga 2011. Gak cuma itu saja, berbagai jabatan seperti Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Koordinator Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan Partisipatif, hingga Koordinator Region Timur Komunitas Pembaharu Hukum. Bahkan dirinya pernah dipercayakan sebagai Koordinator Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air. Berbeda dengan sosok Bambang Wijoyanto yang merupakan kuasa hukum dari tim Anies Mohaimin, beliau juga terbilang cukup hebat di dunia aktivis maupun pengacara. Bahkan sebelum Patra M. Zen memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bambang Wijoyanto udah lebih dulu menapaki jabatan di yayasan tersebut. Terbukti dirinya pernah dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 1995 hingga 2000. Tak cuma itu saja, dirinya pun pernah dipercayakan untuk masuk menjadi anggota koalisi untuk pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hebatnya lagi karena dirinya juga pernah mengisi catatan karirnya sebagai anggota tim pembentukan regulasi panitia pengawas pemilu. Dan puncaknya dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK di tahun 2011 hingga 2015 silam. Jenjang karir gemilang tentunya didapatkan dari pendidikan yang cukup tinggi.
Pasalnya, di masa dirinya menempuh pendidikan, Bambang Wijoyanto memilih belajar di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut, dirinya pun melanjutkan pendidikannya di program Postgraduate School of Oriental and African Studies London University. Kemudian terakhir, dirinya pun mengambil gelar doktor ilmu hukumnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Dan selain Bambang Wijoyanto, Refly Harun pun masuk dalam daftar kuasa hukum tim Anies Muhaimin dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Sosok Refly ini terbilang cukup antusias dan sangat bersemangat untuk melawan kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Bahkan Refly menganggap pertanyaan dari Prof. Yusril selaku kuasa hukum tersebut dari Paslon 02 memberikan pertanyaan yang sangat sederhana. Pernyataan tersebut menunjukkan indikasi bahwa kuasa hukum dari Paslon 02 nggak segahar yang tersebar di media sosial. Namun harus diakui jika Refly Harun juga bukan orang sembarangan. Pasalnya, sosok satu ini merupakan seorang dosen, pakar hukum tata negara dan pengacara Indonesia. Terbukti dirinya pernah dipercayakan untuk mengemban amanah sebagai staf ahli Mahkamah Konstitusi di tahun 2003 hingga 2007 silam. Tak cuma itu saja, dirinya pun dinobatkan sebagai ahli hukum tata negara berkat pendidikannya yang luar biasa. Hebatnya lagi karena Refly pernah dipercayakan untuk menjabat sebagai staf ahli presiden pada tahun 2014 lalu. Dan bahkan dirinya pun pernah menjabat sebagai Direktur Konstitusional dan Electoral Reform Center di tahun 2015. Selain Refly Harun, Arief Yusuf Amir pun memilih untuk menjadi kuasa hukum untuk Paslon 02. Bisa dibilang Arief sudah pernah menangani sejumlah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tak cuma itu saja, advokat senior ini pun sudah malang melintang menangani kasus-kasus nasional di Indonesia. Mulai dari menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar, kuasa hukum mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji, kuasa hukum mantan KSAD Jenderal Riamizar Riyakudu, dan kuasa hukum Habib Rizik. Kepercayaan yang didapatkannya dalam menangani kasus tentunya berasal dari pengetahuan, pengalaman, hingga pendidikan yang pernah ia tempuh. Pasalnya setelah dirinya menamati sekolah menengah atas, Ari memilih untuk mengenyam pendidikan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia, hingga melanjutkan program magister di Universitas Indonesia. Setelah berhasil menyelesaikan masa studi magisternya di Universitas Indonesia, ia kembali menyelesaikan program doktornya di Universitas Islam Indonesia mengenai pidana korporasi. Dan mulai dari sinilah Ari akhirnya menulis beberapa buku seperti Strategi Bisnis, Jasa Advokat, Pidana untuk Memegang Saham Korporasi, dan Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi. Bergeser ke sosok bernama Hamdan Zulfa. Orang satu ini sejatinya tak menjadi kuasa hukum dari tim Amin, tapi dirinya dipercayakan menjadi Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun dalam sidang sengketa pemilu 2024 yang berlangsung, Hamdan kemungkinan besar cukup berpengaruh dalam mengorganisir para kuasa hukum tim 01.